Ira pada persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan, penyidik Polda Jawa Barat justru memeriksa 2 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Penyidik melakukan tes psikologi terpidana untuk membuat diagnosis psikologis. Memilih tak hadir pada pemanggilan pra-peradilan Peggy Setiawan, penyidik Polda Jawa Barat pada Senin 24 Juni 2024 malah melanjutkan pemeriksaan para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. 2 terpidana, Eko Ramadhani dan Jaya, menjalani pemeriksaan tes psikologi di Polda Jawa Barat. Terpidana Jaya menjalani pemeriksaan selama 6 jam, sementara terpidana Eko Ramadhani selama 3 jam. Keduanya diperiksa didampingi tim kuasa hukum. Setelah melakukan tes psikologi terhadap Eko dan Jaya, penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat mengagendakan tes psikologi terhadap 4 terpidana lain dan pemeriksaan dugaan perintangan penyidikan terhadap Ibunda Saksi Teguh. Sampai di sini mari kita tanyakan kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Langkah Polda Jabar dalam penyelidikan ulang kasus Vina Cirebon di tahun 2024 terkesan tidak menyasar inti masalah. Mengapa justru tes psikologi dijadikan fokus untuk memperkuat tuduhan? Sementara alat bukti saintifik seperti 5 CCTV dan 2 handphone korban yang sejak 2016 diduga disembunyikan tidak pernah diperiksa? Dalih pada tahun 2016 bahwa CCTV gelap atau peralatan kurang memadai mungkin bisa diterima kala itu. Namun, di tahun 2024, Polri sudah memiliki teknologi mutakhir yang mampu membuka CCTV buram, bahkan yang terenkripsi. Apakah CCTV dan handphone tersebut telah hilang? Jika iya, penyidik tahun 2016 seharusnya diberi sanksi kode etik. Namun, kenyataannya, tidak ada satupun penyidik yang dimintai pertanggungjawaban. Jika alat bukti masih ada, mengapa tidak diperiksa ulang? Apakah ada kekhawatiran bahwa rekaman CCTV tersebut justru menunjukkan fakta bahwa tidak ada kejahatan seperti yang dituduhkan? Mencari kebenaran seharusnya dilakukan dengan memeriksa semua bukti potensial, bukan hanya mencari kebenaran lewat metode seperti tes psikologi yang hasilnya tidak dapat dijelaskan secara ilmiah. Bukankah CCTV bisa menjawab segala spekulasi tanpa rekayasa? Jika ingin keadilan, seharusnya polisi tidak takut mengungkap fakta sebenarnya. Mengabaikan alat bukti saintifik adalah bentuk pembodohan publik dan penghancuran integritas penegakan hukum. G. Lalu sekarang siapa yang akan bertanggung jawab? Hati-hati dengan orang yang terzalimi. Lisannya Allah genggam, doanya mustajabah. Walau kana kafiran, walaupun orang kafir sekalipun, kalau dizalimi, doanya langsung tembus ke aras. Jadi kita, Anda, siapapun yang pernah terzalimi, difitnah atau lain sebagainya, silahkan minta keadilan Allah. Sifat Allah al-adlu. Anda punya hak, ada hakullah, ada hakul adami. Allah adil luar biasa. Allah tidak akan membiarkan hak hambanya diambil oleh orang yang lain. Maka siap-siap saja orang yang mengambil hak adami, orang yang mengambil hak orang lain, orang yang menghinakan hak orang lain, siap-siap Allah hinakan dia. Hotman Paris mengaku didatangi utusan Bapak Eki, Ibtu Rudiana, dan diminta secara khusus untuk menjadi kuasa hukum pihak Eki. Namun permintaan ini ditolak oleh Hotman Paris karena Bapak Eki yakin pelaku pembunuh anaknya adalah Peggy Setiawan. Sebelumnya Hotman Paris sempat mengeluh sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki setelah kasus polisi menangkap Peggy Setiawan dan kembali memeriksa kasus ini. Sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum dan oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nainora menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Polisi melakukan pemeriksaan psikologi kepada ayah Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Mapolda Jawa Barat.
Didampingi kuasa hukumnya, ayah Peggy tiba pukul 10 pagi di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Polisi menyebut pemeriksaan psikologi ayah tersangka Peggy dilakukan sebagai bagian dari kehati-hatian yang dilakukan polisi dalam menangani kasus pembunuhan Vina dan Eki. Selain ayah Peggy, Polda Jawa Barat juga menjadwalkan tes psikologi bagi Ibu Peggy Kartini hari ini. Namun kuasa hukum menolak Ibu Peggy diperiksa karena tes dinilai tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki yang menetapkan anak Kartini Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pengacara justru meminta saksi Aib dan Mel yang dites psikologi terlebih dahulu untuk mendalami keterangan keduanya soal pembunuhan Vina dan Eki. Kuasa hukum sudah mendapatkan surat undangan buat Ibu Kartini untuk dilakukan tes psikologi di Polres Cirebon Kota. Namun hari ini tim kuasa hukum pun akan melakukan penolakan terhadap undangan tersebut dikarenakan tes psikologi buat Ibu Kartini itu tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Kenapa tidak dilakukan dulu tes kepada si Aep dan juga Mel karena memang keterangan mereka dari awal sudah diragukan. Pramudia, Okta dan Teguh mendatangi Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Ketiganya merupakan saksi dalam kasus pembunuhan yang terjadi di Cirebon tahun 2016 lalu. Dalam laporan BAP tahun 2016, Pramudia menyatakan tidak berada di rumah kontrakan milik Pak RT. Padahal dirinya bersama kelima terpidana berada dalam rumah kontrakan. Menurut Pramudia, pernyataan tersebut terpaksa ia sampaikan dalam BAP lantaran mendapat tekanan dari penyidik. Ia menyatakan akan meluruskan keterangannya dalam BAP yang ia berikan 8 tahun lalu ini. Sebelumnya kan di BAP aku itu tidak di rumah Pak RT. Apa yang menjadi dasar akhirnya juga ingin menyampaikan bahwa BAP yang dulu itu tidak benar? Iya. Kenapa? Apa dasarnya akhirnya ingin mengungkapkan bahwa BAP yang dulu tidak benar? Karena dulu kan ditekan sama pihak penyidik sih mas, bahwa kalau kamu tidur di rumah PRT kamu bisa bahaya, juga bisa keseret kayak gitu. Terus kenapa menyetujui arahan dari penyidik waktu itu? Waktu itu kan saya masih di bawah umur sih mas, masih kecil, jadi saya ngerasa takut sendiri. Sementara saksi lainnya dalam kasus Vina atas nama Ahmad Saifuddin bersama kuasa hukumnya mendatangi Mapolres Cirebon Kota. Menurut kuasa hukumnya Yan S. Huta Barat, kliennya diperiksa sebagai saksi dengan pasal 221 ayat 1 tentang perintangan penyidikan. Meski demikian, kuasa hukum belum mengetahui siapa pihak terlapor dalam pemeriksaan ini. Yan Huta Barat memastikan bahwa Saifuddin bersama 9 orang termasuk 5 terpidana dalam kasus Vina menginap di rumah Ketua RT pada malam pembunuhan Vina dan Eki. Yang bersangkutan diperiksa untuk pasal 221 ayat 1, yaitu perintangan penyidikan. Ini sudah dilaporkan di Polda Jawa Barat dengan model A, akan tetapi sampai dengan saat ini kami belum tahu siapa terlapornya. Pada malam kejadian, beliau itu bersama dengan 9 orang temannya, termasuk 5 orang yang saat ini sudah terpidana, berada di rumah anak Ketua RT nginep sampai pagi. Iya. Dan ini jadi kita trauma sampai sakit baru. Cuci darah. Cuci darah siapa? Cuci darah. Ini cuci. Keluarga 5 terpidana kasus pembunuhan Vina angkat bicara terkait proses penyidikan kasus Vina 8 tahun silam yang disebut penuh tekanan. Salah satunya ibu terpidana Eka Sandi yang yakin anaknya tidak terlibat dalam pembunuhan Vina, namun terpaksa mengakui pembunuhan itu karena mendapat ancaman dari penyidik polisi. Eka Sandi terpaksa mengakui pembunuhan Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Yang suruh harus ngakuin itu siapa? Angga Sudirman kan Eka ini bawa ini, Ya. bawa ini. Ya. Jadi ya udah saya aja yang jadi korban gitu. Oh. Cukup tangannya aja. Gitu. Cukup gitu aja. Ya.
Oh. Sementara kuasa hukum Otto Hasibuan menilai banyak kejanggalan dalam penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kejanggalan ini terlihat salah satunya saat polisi menghapus 2 DPO pembunuh Vina usai menangkap 1 pelaku, Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Otto menilai jika polisi menghilangkan 2 DPO, maka proses peradilan dari kasus ini patut dipertanyakan. Kalau polisi mengatakan Andi dan Dan itu fiktif, berarti ceritanya itu kan jadi aneh. Pertanyaannya, siapa yang membawa Vina dan Eki ini ke flyover? Dakwaan itu fiktif dong. Karena Dani dan Andi sesungguhnya tidak ada. Padahal di dalam dakwaan disebut ada. Termasuk mukul-mukul lagi itu orangnya itu. Sementara Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Truno Yudo Wisnu Andiko memastikan Polri serius menangani kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Truno bilang Mabes Polri memberi atensi juga asistensi terhadap kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih ditangani oleh Polda Jawa Barat. Kemudian juga setiap informasi nanti akan dilakukan analisis. Mengapa? Di situ penyidik tidak bekerja sendiri. Ya, analisisnya dilakukan oleh Ditreskrim dalam hal ini dilakukan oleh pengawasan penyidikan, ya, selaku fungsi pengawas internal di penyidik. Kemudian ada dari Bid Propamnya, kemudian juga ada dari Inspektorat Pengawasan Daerahnya. Tentunya juga mendapatkan asistensi, ya, asistensi dari seluruh yang ada sebagai fungsi teknis di Mabes Polri. Proses penyidikan terhadap Peggy Setiawan yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina masih dilakukan polisi. Selain menghapus 2 DPO dalam kasus pembunuhan Vina, polisi juga mengembalikan motor milik Peggy yang disita saat penangkapan. Motor ini dikembalikan karena tidak berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina karena digunakan Peggy saat berada di Bandung. Kini polisi masih mencari bukti kuat keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina karena 5 terpidana mengaku tidak melihat Peggy di lokasi dan sejumlah rekan Peggy memberi kesaksian yang menguatkan Peggy tidak ada di Cirebon saat Vina dibunuh. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Kebenaran adalah seperti matahari di balik awan kelam. Ia mungkin tersembunyi untuk sementara, tetapi cahayanya tak akan pernah padam. Meski 1000 kebohongan ditebarkan untuk menutupi jejaknya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Lihatlah, satu persatu tirai dusta mulai terkoyak. Ketika Peggy Setiawan yang akhirnya divonis bebas, terbukti bukan pelaku, demikian pula kebenaran bagi ke-8 terpidana akan segera terungkap. Mereka yang telah terjebak dalam jerat hukum sesat ini telah terlalu lama diperlakukan tidak adil. Meski berbagai tipu muslihat terus digunakan untuk membungkam kebenaran, upaya itu hanya akan berujung pada penyesalan mendalam. Jika Anda adalah orang yang bijak, pastinya Anda akan mengakui semua kesalahan itu sebelum terlambat. Memohon ampun dan mengakui kebenaran bukanlah kelemahan, melainkan keberanian yang sejati. Karena ketika kebenaran akhirnya datang, ia tidak akan dapat ditawar atau dihentikan. Dan saat itu tiba, hanya penyesalan yang tersisa bagi mereka yang menolak menghadapinya. Jangan biarkan diri Anda menjadi bagian dari sejarah kelam ini. Bertindaklah sebelum semuanya terlambat. Jangan anggap korban salah tangkap itu setelah dibebaskan dia akan kemudian hidup biasa-biasa saja. Tidak. Saya mulai dari angka dulu ya. Memang ada estimasi yang menunjukkan bahwa kasus salah tangkap itu hanya tanda petik hanya 4-6% saja dari total kasus. 4-6%. Kecil kan? Kecil. Jadi jangan terlalu diperheboh lah. Tapi kalau kita bicara penderitaan manusia, mau 4% kek, mau 6% kek, 100% kek, tidak ada angka yang bisa mewakili penderitaan manusia. Manusia yang notabene adalah korban salah tangkap. Lalu dicarilah, ditelitilah. Apa sih sesungguhnya problem-problem psikologis, masalah-masalah mental yang dialami oleh para korban salah tangkap? Memang mengerikan, serius. Ada sebutannya PTSD, Post Trauma Stress Disorder, gangguan stres pasca trauma.
Gejalanya apa? Mimpi buruk berkepanjangan, cara pandang yang fatalistis, dan seterusnya dan seterusnya. Ada lagi depresi. Yang salah, depresi oleh sekian banyak ilmuwan dianggap sebagai, maaf ini, pintu gerbang ideal menuju bunuh diri. Pintu gerbang ideal menuju bunuh diri. Iya, depresi, bunuh diri itu dekat sekali itu. Dan masalah-masalah mental yang saya sebut tadi itu tidak seketika muncul, tidak selalu seketika muncul. Onsetnya, pemunculannya bisa tertunda, istilahnya delayed onset. Jadi anggaplah nih ya, hari ini kita bersyukur, alhamdulillah saya melihat Peggy Setiawan muncul di depan kamera, artikulasinya sangat baik. Orang yang sudah distigma sebagai manipulatif, pembohong dengan skor IQ 78 ini. Oh, ada juga skor IQ 78 disebut. Ya, itu disebut-sebut di ruang sidang Praped. Apa hubungannya coba? Ya, untuk apa itu di Itu yang saya khawatir. Framing. Kalau saya ingin mengatakan inilah cara bagaimana pihak-pihak tertentu, termasuk mungkin institusi penegakan hukum, mencoba untuk membangun stigma terhadap seseorang yang ingin mereka hukum. Ketika kekurangan bukti, maka cara untuk menarik perhatian publik, cara untuk menghisap dukungan masyarakat, bahkan mungkin cara untuk membius hakim adalah dengan membanjiri ruang hukum itu, membanjiri ruang sidang itu dengan kata-kata yang serba negatif tentang diri seorang tersangka. Ini kan penyalahgunaan hasil pemeriksaan psikologi sesungguhnya. Tapi kembali ke pokok persoalan dulu ya. Anggaplah Peggy Setiawan sudah muncul bicara dengan lancar, senyumnya mengembang sambil pegang tasbih. Ada juga ketika keluar ruangan pegang Quran. Saya bersyukur hidupnya bagus. Tapi jangan lupa ada istilah delayed onset. Pemunculan gejala yang tertunda. Delayed onset. Ya, onset. Nah, itu artinya penting bagi teman-teman kuasa hukum atau para pegiat, masyarakat, keluarga untuk tetap melakukan pemantauan terhadap kondisi kesehatan Peggy Setiawan hingga sekian waktu ke depan. Jangan taken for granted, tenang ini orang udah keluar dari penjara pasti sehat, pasti bahagia. Belum tentu. Berapa lama biasanya? Tergantung resiliensi masing-masing orang. Oke. Celakanya, tanda petik nih, salah satu orang yang akan mengalami kesulitan dalam mengatasi problem psikologisnya adalah orang yang tingkat kecerdasan rendah. Nah, Peggy Setiawan ini menurut saya dengan cara-cara yang menurut saya tidak bertanggung jawab gitu ya. Sudah disebut tuh IQ-nya 78. Borderline di bawah normal. Apa kepentingannya disebut? Tadi saya katakan, boleh jadi karena kekurangan bukti, maka cara untuk meyakinkan hakim, cara untuk meyakinkan publik adalah ini orang memang dari sananya sudah titisan iblis. Ibaratnya seperti itu. Manipulatif. Bawaannya bohong melulu. Dengan IQ rendah, lantas kita serta-merta menganggap gitu. Oh iya nih, dengan sifat-sifat manipulatif, suka bohong, IQ rendah, ini orang emang pembunuh nih. Ini orang emang tukang ruda paksa nih. Kan sampai ke sana lompatannya. Padahal ya kita pasti sepakat, dalam pidana seseorang divonis bersalah atau tidak kan bukan karena kepribadiannya, bukan karena kecerdasannya, tapi karena perilakunya, perbuatannya terbukti atau tidak. Tapi itulah yang saya khawatirkan merupakan cara yang kurang bertanggung jawab untuk kemudian menggelincirkan proses hukum.